Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Butika di channel Kuliah Butika. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang komplement yang sebelumnya kita sudah membahas tentang MHC dan sitokin. Nah, sehingga pada kesempatan kali ini saya akan membahas kelanjutannya, yaitu komplement ya. Kita langsung aja ke slide komplement. Ya, apa itu komplement? Komplement merupakan sistem yang terdiri dari sejumlah protein enzim serum yang berperan dalam pertahanan tubuh baik dalam sistem imun spesifik maupun sistem imun non-spesifik. Sehingga kita ketahui bahwa komplement ini juga memiliki peran dua, yaitu pada sistem imun spesifik maupun pada sistem non-spesifik. Komplement larut dalam serum dalam keadaan tidak aktif dan akan diaktifkan oleh berbagai bahan mikroba patogen sebagai sinyal aktivasi sistem imun. Jadi komplement ini selalu diproduksi dalam tubuh kita setiap harinya dan beredar di dalam tubuh dengan plasma kita ya, bersama dengan plasma kita. Namun dalam keadaan tidak aktif. Dan komplement ini akan aktif apabila ada bahan pemicunya. Salah satunya adalah antigen patogen atau mikroba patogen. Nah, karena setiap hari berpatroli di dalam darah kita dalam keadaan tidak aktif, maka komplement ini juga sangat berperan pada imun non-spesifik atau di awal ya. Jadi ketika ada serangan di awal, serangan dari patogen itu, maka komplement juga akan aktif dan merupakan sistem pertahanan di awal ya, sebelum sistem spesifik terbentuk. Namun juga ada beberapa fungsi dari komplement ini. Dia akan bekerja sama dengan antibodi yang juga akan menghancurkan patogen mikroba atau antigen ya secara bersama-sama, sehingga dia juga berfungsi atau berperan juga dalam sistem imun spesifik atau adaptif. Hasil aktivasi komplement tersebut menghasilkan berbagai mediator yang mempunyai sifat biologik aktif dan beberapa di antaranya merupakan enzim untuk reaksi berikutnya. 9 komplement protein utama yaitu C1 sampai C9. Jadi ada 9 komplement protein yang akan berperan dalam menghancurkan antigen, yaitu C1 atau komplement 1 sampai komplement 9. Dan pada hasil akhirnya ketika patogen mikroba atau antigen itu terkena dengan komplement di permukaannya, maka komplement akan merusak dengan cara membentuk MAC atau membrane attack complex, sehingga bakteri atau mikroba patogen itu akan menjadi rusak atau lisis secara perlahan-lahan dan rusak ya di permukaan dari bakteri akibat adanya komplement ini. Komplement ini juga disebut juga sebagai sistem imun humoral ya, karena merupakan media yang larut. Nah, di sini ada fungsi. Oh ini, sebentar. Sebelum ke fungsi, kita akan ke aktivasi komplement. Aktivasi komplement itu memiliki 3 jalur. Yang pertama adalah jalur alternatif, di mana aktivasi ini disebabkan oleh mikroba secara langsung. Kemudian ada beberapa tahap. Ada tahap awal aktivasi komplement, di mana komplement akan
menuju ke mikroba dari komplemen 1, setelah itu menjadi komplemen 2 dan komplemen 3. Dari komplemen 3 akan berdiferensiasi menjadi komplemen 3A dan komplemen 3B. Kemudian komplemen 3A akan beredar dalam darah atau dibuang, dan itu bisa menyebabkan inflamasi. Dan kemudian C3B akan opsonisasi terhadap C5 ya, nanti yang akan kemudian berperan sebagai fagositosis, dan termasuk tahap awal proses dari mekanisme aktivasi komplemen lainnya, prosesnya ya. Kemudian ada tahap lambat di mana C5 akan berdiferensiasi menjadi C5A dan C5B. C5A dilepas dan C5B akan terus mengikat bakteri tersebut sampai ke komplemen 9, dan komplemen 9 akan membentuk MAC atau membran attack kompleks seperti sumuran atau lubang-lubang di permukaan bakteri, dan terjadi lisis mikroba. C3A dan C5A yang dilepas akan menimbulkan inflamasi apabila dalam jumlah yang banyak. Kemudian ada jalur klasik. Jalur klasik ini, aktivasi komplemen ini dikarenakan adanya antibodi yang menempel pada mikroba. Kemudian antibodi akan menempel juga pada komplemen, sehingga komplemen juga akan aktif, dan seperti beberapa tahap kemudian yang seperti jalur alternatif juga akan mengaktifkan C1 sampai C3, C3 sampai C5, C5 sampai C9, dan hasil akhirnya pun juga sama, yaitu membran attack kompleks atau MAC, lisis mikroba. Dan ada jalur lektin, di mana jalur lektin ini akan mengaktifkan komplemen langsung ke C3A dan C3B-nya, itu karena bakteri ini merupakan bakteri yang mengandung karbohidrat seperti manosa atau karbohidrat ya, manosa dan lain sebagainya. Contohnya adalah bakteri yang gram negatif seperti salmonella dan lain sebagainya. Adapun juga virus dan jamur yang memiliki karbohidrat juga bisa melalui jalur lektin ini, dan prosesnya hampir sama sampai ke C9 dan membentuk membran attack kompleks. Fungsi komplemen. Adanya mikroba patogen akan mengaktifkan komplemen. Komplemen akan berikatan dengan reseptor komplemen di permukaan sel imun. Efek aktivasi dari sistem komplemen yaitu yang pertama, merangsang terjadinya inflamasi. Yang kedua, opsonin atau menempel untuk membantu fagositosis. Kemudian adalah yang ketiga, eliminasi kompleks imun, dan yang keempat adalah melisiskan osmotik bakteri, virus, dan sel patogen lainnya. Jadi ada efek dari komplemen. Jadi komplemen ini membantu dalam menghancurkan mikroba atau patogen yang masuk ke dalam tubuh kita. Efek komplemen sebagai opsonin untuk membantu fagositosis. Maksudnya di sini adalah komplemen berperan sebagai molekul yang dapat diikat di satu pihak oleh partikel atau kuman, dan di lain pihak oleh reseptornya pada sel fagosit, sehingga memudahkan fagositosis bakteri atau sel lain. Jadi karena ikatan opsonin dari komplemen terhadap mikroba akan memudahkan sel fagosit dalam mencerna dan menghancurkan mikroba tersebut.
Eliminasi kompleks imun. Komplement dapat diendapkan di permukaan sel imun dan merangsang eliminasi kompleks imun. Kompleks imun adalah molekul yang terbentuk akibat interaksi antigen dan antibodi yang larut dalam serum. Molekul ini akan mengaktifkan komplement untuk mengikat molekul tersebut di permukaan eritrosit. Eritrosit akan mengantarkan kompleks imun untuk dimusnahkan oleh makrofag yang terdapat di hati dan ginjal, tetapi eritrosit sendiri tidak dirusak. Wow, ini sangat luar biasa sekali ya. Jadi ketika ada eliminasi kompleks imun, di mana bakteri yang sudah terikat oleh antibodi, kemudian juga terdapat komplement juga, aktivasi komplement yang kemudian menempel pada eritrosit, eritrosit pun akan secara otomatis menuju ke sel fagosit dan mengantarkan bakteri atau patogen yang sudah terikat oleh antibodi dan komplement tadi agar difagositosis, namun eritrosit tersebut tidak ikut difagositosis. Lisis osmotik bakteri. Aktivasi komplement yang terjadi di permukaan sel bakteri akan membentuk membran attack complex atau MAC yang akan menimbulkan lisis osmotik sel bakteri. MAC adalah gabungan dari C5, C6, C7, C8, dan C9 yang dapat menimbulkan lubang-lubang kecil pada membran plasma bakteri dan mematikan sel bakteri. MAC ini dapat menyerang langsung sel bakteri. Agar komplement tidak aktif secara berlebihan, terdapat regulator inhibitor komplement yang mengatur fungsi komplement. Nah, ini ternyata bukan hanya sel-sel imun atau sitokin juga yang memiliki inhibitor yang dalam memproduksi agar tidak berlebihan atau menjaga balancing dalam kadar antibodi ataupun sitokin dan sebagainya. Komplement juga ada inhibitornya. Protein kofaktor membran, reseptor komplement tipe 1, ikatan protein C4b, dan faktor H dapat mencegah pembentukan konvertase C3. Dan juga ada decay accelerating factor atau DAF, juga memacu perusakan konvertasi C3 atau pembentukan C3. Inhibitor C1 juga bisa menghambat C1. Faktor 1 dan protein kofaktor membran yang mengikat C3b dan C4b dapat mencegah aktivasi C3b. Protektin dapat mencegah pembentukan MAC, dan inaktivator anafilatoksin mendeaktivasi C3A, C4A, C5A. Jadi ini adalah beberapa inhibitornya produksi komplement ya, baik komplement C1 sampai C3, C4, dan C5. Efeknya dapat mendeaktivasi sistem komplement agar tidak aktif secara berlebihan. Karena prinsip dari sistem imun kita harus balance atau seimbang. Kalau berlebihan tidak bagus, kekurangan imunitas juga tidak bagus ya. Jadi dikatakan sehat apabila sistem imun kita bisa balancing. Defisiensi komplement dapat menimbulkan imunitas tubuh yang berkurang sehingga rentan terhadap infeksi dan dapat menimbulkan reaksi hipersensitivitas. Defisiensi regulator inhibitor komplement juga dapat mengakibatkan komplement bekerja secara berlebihan sehingga dapat menimbulkan penyakit yang membahayakan tubuh. Karena efek dari komplement tadi salah satunya adalah
mampu itu ya, mampu menyebabkan inflamasi. Oke. Oke, terima kasih, untuk materi kita kali ini tentang komplement. Karena ini masih awal ya, di kemudian hari kita nanti akan membahas lagi, lebih expert lagi tentang komplement, sitokin, MHC, lebih dalam lagi, lebih deep lagi gitu. Jadi jangan bosan-bosan untuk belajar imunologi. Meskipun kita TLM, saya juga akan membahas beberapa materi TLM yang lainnya. Namun karena saya memang spesifikasinya di imunologi, mungkin saya lebih spesifiknya ke imun yang akan saya lebih bahas lebih dalam. Namun di suatu sesi yang lain saya akan membahas materi-materi TLM yang lain seperti hematologi, kimia klinik, dan mikrobiologi, parasitologi, dan beberapa materi seperti promosi kesehatan, etika profesi, dan itu mungkin saya akan membahasnya juga. Maka dari itu, support channel saya terus agar saya semangat untuk membuat materi lagi, membuat edukasi channel di bidang kesehatan. Dan semoga channel ini bisa bermanfaat untuk para mahasiswa online yang di bidang kesehatan maupun di bidang kedokteran. Baik, cukup sekian dulu dari saya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya sangat berharap ada kritik dan saran dari kalian. Saya mohon undur diri. Kita ketemu di next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.